Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, ada salah satu pertanyaan, dan saya yakin pertanyaan ini muncul dari calon jemaah haji mungkin yang akan berangkat di tahun ini, Bapak Ibu. Mungkin ini masih pemula ya, baru melakukan ibadah haji. Mungkin sebelumnya belum pernah melakukan ibadah umroh. Sekalipun mungkin ada yang pernah melakukan ibadah umroh, kan belum tahu juga nih prosesi pelaksanaan ibadah haji itu seperti apa gitu kan. Karena perbedaan ibadah umroh dengan ibadah haji ini, yang pertama yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dan mabit di Mina, yaitu ketika hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Mungkin ini masih kebingungan. Nah, pertanyaannya ini kurang lebih demikian. Ustadz, mohon dijelaskan, untuk proses pelaksanaan wukuf itu berangkat dari pemondokan ke Padang Arafah itu jam berapa dan tanggal berapa? Nah, ini pertanyaannya. Makanya insya Allah akan saya jawab melalui konten yang singkat ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan proses pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah ini sebetulnya itu tergantung karom dan ketua kloternya. Cuman biasanya ini hampir mayoritas setiap jemaah haji Indonesia itu biasanya langsung ke Mina dulu sebelum melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah. Jadi biasanya pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah itu sebelum sholat duhur sudah ada di Mina. Nah, ini mohon diperhatikan supaya nanti nggak gagal paham gitu kan. Jadi biasanya mulai pagi itu jemaah haji itu udah berkemas-kemas tuh. Bahkan mungkin dari malam itu, malam tanggal 8 ya, di tanggal 7 yaitu malam 8-nya gitu kan. Itu udah berkemas-kemas, apa yang mau dibawa ke Mina, apa yang mau dibawa ke Padang Arafah itu dikemas-kemas di tas tentengnya gitu kan. Karena biasanya oleh ketua kloter, kemudian ketua rombongannya, bahkan ketua argonya itu diberi arahan seperti itu. Mohon Bapak Ibu, apa yang mau dibawa ke Arafah itu dikemas-kemas seperti sikat gigi, kemudian perlengkapan yang lain lah, obat-obatan dan lain sebagainya, itu biasanya dikasih arahan, dikasih informasi oleh ketua kloter, karom, dan ketua argonya seperti itu. Baik, ini sedikit gambaran aja ya. Kemudian nih pada paginya tanggal 8 hari Tarwiyah itu kan, itu sudah berangkat menuju ke Mina. Ini hampir mayoritas Bapak Ibu, hampir mayoritas jemaah haji Indonesia ya, untuk mengambil kesunahan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang kita tahu dalam kitab sejarah bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ibadah haji, amalan seperti ini yang dilakukan. Jadi beliau itu tidak langsung ke Padang Arafah, melainkan pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah itu ke Mina dulu. Jadi ngambil mikot zamaninya itu di Mina gitu kan. Nah, yang kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sampai di Mina itu melakukan sholat zuhur dengan asar dengan cara dijamak takdim dan dikosor. Jadi di Mina pada tanggal 8, bukan tanggal 9 loh ya, tolong diperhatikan, tanggal 8 itu sholat zuhur dengan asar dijamak takdim dan dikosor. Jadi sholat zuhurnya itu 2 rakaat, kemudian sholat asarnya ditarik, dijamak ya kan, dijamak takdim, kemudian asarnya juga dikosor jadi 2, itu di Mina pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Sampai di sini paham ya? Nah, tidak cukup sampai di situ. Jadi pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, baginda Rasulullah masih berada di Mina.
untuk melakukan sholat maghrib dengan isya. Nah, maghribnya itu 3 rakaat, isya-nya dijamak takdim dan dikosor. Itu di Mina pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mabit di Mina nih pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Jadi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, setelah terbit matahari, ini menurut riwayat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berangkat ke Padang Arafah, seperti itu. Karena proses pelaksanaan wukuf di Padang Arafah itu kan setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, artinya selepas duhur itu masuk waktu wukuf. Nah, jadi tolong diperhatikan, kebanyakan jemaah haji Indonesia ini mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarang sekali jemaah haji itu dari pemondokan ambil mikot zamaninya di situ langsung ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf, itu jarang sekali, kecuali waktunya mepet gitu kan, waktunya mepet atau mungkin di Mina ini agak sedikit padat atau kredit, mungkin bisa saja oleh muassasah itu langsung diarahkan ke Padang Arafah. Tapi jarang sekali Bapak Ibu, walaupun itu ada tapi jarang ya. Jadi ini yang betul-betul diperhatikan Bapak Ibu, itu nanti pada malam tanggal 8, dia itu kan masih di pemondokan tuh, itu udah berkemas-kemas, di packing-packing apa yang mau dibawa, nanti paginya tanggal 8 di bulan Dzulhijjah itu ke Mina dulu. Kemudian di Mina nanti akan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian sholat subuh masih di Mina itu pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, setelah itu baru digiring ke Padang Arafah. Jadi gambarannya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas. Intinya Bapak Ibu selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bawa obat-obatan. Ya, karena sekali lagi, sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa proses pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu tidak dikaitkan dengan bacaan. Jadi ibadah haji ini bukan hanya ibadah amalan bacaan saja, tapi ibadah fisik yang memang harus dipersiapkan seperti itu. Ya, saya rasa paham sampai di sini. Kemudian setelah sampai di Padang Arafah, Bapak Ibu nanti akan digiring tuh, akan diarahkan ke kemah-kemah yang sudah disiapkan oleh pihak muassasah. Mulai maktab 1 sampai sekian itu nanti ada petugas-petugas haji Indonesia. Jadi Bapak Ibu di sana nggak usah kebingungan. Pas turun dari bis itu nanti langsung diarahkan. Bapak Ibu itu dari embarkasi mana, kemudian maktab berapa, itu nanti petugas haji itu luar biasa ya. Luar biasa. Itu nanti akan mengarahkan ke kemah-kemah yang sudah disiapkan seperti itu. Kemudian masuk di kemah. Setelah itu biasanya Bapak Ibu langsung disediakan sarapan pagi. Itu pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah pagi hari loh ya. Kemudian istirahat sebentar, persiapan untuk melakukan ibadah wukuf. Karena seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa masuknya waktu wukuf itu setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Artinya setelah sholat zuhur. Ya. Nah itu persiapan tuh sebelum sholat zuhur. Mungkin ada yang mau ke toilet, ke kamar mandi. Tapi ingat, ini pesan dari saya pribadi, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu dalam keadaan berikhram, tolong jangan sampai memakai wangi-wangian seperti sabun. Tolong hindari dulu. Ya, karena itu termasuk larangan ihram. Apalagi nanti Bapak Ibu mungkin yang punya persiapan pasta gigi dan sikat gigi, jangan digosok dulu di Padang Arafah. Karena keseringan tuh jemaah haji, itu pada saat di Arafah habis makan itu sikat gigi. Akhirnya apa? Kadang mengeluarkan darah dari sela-sela gigi, itu nanti dikenakan denda Bapak Ibu. Makanya untuk lebih hati-hatinya, sekalipun Bapak itu sudah menyiapkan pasta gigi dan sikat gigi, itu nanti jangan digunakan pada saat di Padang Arafah. Digunakannya di mana Pak Ustadz? Digunakannya nanti pada saat mabit di Mina pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Ya, setelah melakukan tawaf ifadah. Oke.
kembali lagi nih ya, tolong diperhatikan, kembali lagi ke waktu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi sebelum sholat zuhur pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu udah bersiap-siap untuk melakukan ibadah wukuf. Nah, biasanya oleh para pembimbing ya kan, atau mungkin para petugas haji itu nanti akan memberikan arahan, Bapak Ibu siap-siap ya, yang mau ke toilet silahkan supaya nanti nggak kredit gitu kan. Itu mungkin jam 10 pagi itu udah persiapan. Kemudian setelah masuk waktu zuhur, itu Bapak Ibu sholat zuhur berjemaah. Sholat zuhur berjemaah dengan imam, ya, dengan pembimbingnya. Yang ikut KBIH itu ikut berjemaah dengan ketua KBIH-nya, dengan Pak Yainya, ya, atau para masyaikhnya, seperti itu. Itu sholat zuhur dengan asar di jamak takdim dan di qashar. Jadi biasanya zuhurnya itu 2 rakaat, asarnya juga 2 rakaat. Nah, setelah itu Bapak Ibu itu nanti akan memasuki waktu-waktu wukuf. Namun biasanya sebelum melakukan ibadah wukuf, Bapak Ibu itu menyimak khutbah Arafah dulu yang disampaikan oleh para mutawifin, oleh para masyaikh atau oleh para kiainya gitu kan. Menyimak khutbah Arafah, setelah khutbah Arafah ditutup baru masuk waktu wukuf. Nah, pada saat wukuf itulah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal konten saya sebelumnya, itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah amalan-amalan yang mungkin ada hisib-hisibnya seperti itu. Cukup perbanyak istighfar, istighfar, istighfar terus. Jadi lisan kita ini jangan sampai kering, selalu basah dengan kita mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan lagi Bapak Ibu untuk meminta ampun di padang Arafah, di mana pada hari Arafah ini pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, dan rahmat yang diturunkan oleh Allah pada hari itu, Masya Allah, begitu besar Bapak Ibu. Makanya setiap jemaah haji yang sudah sampai di padang Arafah, ini sesuatu yang luar biasa, mendapat kenikmatan yang mungkin tiada duanya di dunia ini Bapak Ibu. Apa sebab? Karena barang siapa yang tidak yakin kalau dosanya itu nggak diampuni di padang Arafah, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Artinya harus yakin pada saat berada di padang Arafah kalau dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Sehingga sekali lagi saya tekankan kepada para calon jemaah haji, itu nanti pada saat melakukan wukuf cukup perbanyak istighfar, 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 ya kan? Kemudian nanti jangan lupa juga perbanyak membaca sholawat, ya kan? Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Kalau memang ada masih banyak kesempatan, itu selang-selingi dengan pembacaan Al-Quranul Karim selama berada di padang Arafah. Coba dicek di video saya Bapak Ibu, amalan apa saja, zikir apa saja yang harus dibaca di padang Arafah. Jadi bisa dicek, nanti Bapak Ibu bisa diamalkan seperti itu. Ini sedikit gambaran ya, karena pertanyaannya, Pak Ustadz, jam berapa berangkat dari pemondokan ke padang Arafah? Kemudian waktu wukufnya itu kapan? Seperti itu. Itu pertanyaannya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini saya rasa udah cukup jelas ya, bahwa apapun yang mau dibawa ke padang Arafah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina, itu biasanya dikemas-kemas ya, atau di packing itu pada malam tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Nah, ketika matahari terbenam pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah setelah melakukan ibadah wukuf, itu Bapak Ibu sudah bisa diberangkatkan ke Musdalifah untuk mabit di sana. Mabit di Musdalifah pada tanggal 9 malam tanggal 10 ya. Tanggal 9 tapi malamnya tanggal 10. Biasanya kebanyakan nih oleh petugas haji Indonesia atau oleh pihak muassasah, untuk jemaah haji Indonesia itu diberangkatkan setelah melakukan sholat maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya di padang Arafah. Jadi sholat maghribnya dengan isya-nya itu dilakukan di padang Arafah. Kenapa? Karena hal ini dikhawatirkan
di Musdalifahnya itu macet Bapak Ibu. Macetnya luar biasa. Beda dengan kita pada hari-hari biasa seperti kita melakukan ibadah umroh, tahu sendiri ya. Itu kan kalau dari Padang Arafah ke Musdalifah mungkin hanya ditempuh 5 menit pakai bis. Nah, kalau malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah atau malam Idul Adha, ketika jemaah haji sudah meninggalkan Arafah, itu padatnya luar biasa. Yang biasanya hari-hari biasa ditempuh 5 menit pakai bis, itu bisa ditempuh 5 jam Bapak Ibu. Makanya ini dikhawatirkan oleh pihak muassasah atau petugas haji Indonesia, khawatir nanti kelewat tuh sholat isya-nya kalau harus melakukan sholat isya di jamak takhir di Musdalifah. Nah, akhirnya sholat maghrib dengan isya itu dilakukan di Padang Arafah sebelum meninggalkan Arafah. Saya rasa paham ya. Kemudian ketika sampai di Musdalifah, biasanya mabit sebentar, biar detail ya, mabit di Musdalifah sebentar, ambil kerikil, paling sedikitnya 7 ya, paling sedikitnya 7 untuk dilontarkan pada hari pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yaitu Jumratul Aqabah. Jadi tidak harus mengambil 21 kerikil di sana, enggak. Jadi nanti bisa ngambil di Mina juga bisa, seperti itu. Intinya yang disunnahkan itu Bapak Ibu, itu 7 ngambil di sana untuk melontar Jumratul Aqabah pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah Bapak Ibu meninggalkan Musdalifah itu kan ke Mina dulu tuh, melontar Jumratul Aqabah, hanya 1 jumrah dulu, yaitu Jumratul Aqabah pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Setelah melontar itu, baru Bapak Ibu diajak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji 7 kali putaran, kemudian sa'i, ya kan? Kemudian sa'i 7 kali perjalanan, kemudian tahallul tuh, gunting rambut. Baru lepas larangan ihram. Seperti itu. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh Bapak Ibu. Walaupun sudah menggunting rambut, mohon diperhatikan, walaupun sudah menggunting rambut, itu belum diperbolehkan bersetubuh dengan istri pada hari-hari tasyrik sebelum proses pelaksanaannya selesai semua. Karena itu masih tahallul awal. Nanti ada tahallul akhir tuh, tahallul tsani. Ya kan, ketika proses pelaksanaannya udah selesai, baru disitulah halal semua Bapak Ibu. Yaitu sudah mabit di Mina, yang nafar awal itu 2 malam, kan? Kemudian yang nafar tsani itu 3 hari 3 malam di situ. Nah, setelah itu proses pelaksananya udah selesai, udah baru boleh, mohon maaf, boleh tidur dengan istri. Karena masih banyak nih jemaah yang kurang paham di sini. Ya, disangkanya kalau udah tahallul awal itu udah halal semua. Itu belum Bapak Ibu. Nah, ini tolong nanti bisa dikaji ulang ke pembimbingnya gitu kan. Jangan malu-malu untuk bertanya supaya nanti apa ya, amal ibadah hajinya itu nggak sia-sia. Udah ngantri berpuluh-puluh tahun ya kan. Mulai store awal masih muda usianya, kemudian pada saat berangkat itu udah sepuh, udah tua, tapi nilai ibadahnya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi jangan malu-malu untuk selalu bertanya kepada pembimbingnya, pada mutawifnya atau para kiainya, seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran karena pertanyaannya ini seputar jam berapakah kita harus bergerak dari pemondokan ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Saya rasa jelas ya. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.